Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Agung yang handsome. Ya. Nah, anak-anak, karena ini masih masa pandemi ya, jadi anak-anak harus belajar dari rumah, ya, sehingga tidak bisa berjumpa dengan bapak ibu guru di sekolah. Maka dari itu, Mr. dan bapak ibu guru yang lainnya membuat video pembelajaran seperti ini. Ya. Hari ini, Mr. akan membahas tentang materi pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Anak-anak, sesuai dengan temanya, kita harus menyelamatkan makhluk hidup. Ya, salah satu makhluk hidup adalah tumbuhan. Ya, dimana tumbuhan ini sangat penting bagi kita semua karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Maka dari itu mari kita menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Nah, anak-anak, salah satu ciri tumbuhan atau makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Nah, pada tumbuhan itu ada 2 jenis perkembang biakan, yaitu perkembang biakan secara generatif dan berkembang biakan secara vegetatif. Nah, pertama Mister akan membahas tentang perkembang biakan generatif. Ya. Perkembang biakan generatif ya, ini adalah perkembang biakan secara kawin. Ya. Alat perkembang biakannya adalah bunga. Ya, di mana bagian-bagian bunga nanti bisa kalian lihat di gambar ya, itu nanti ada serbuk sari sebagai alat kelamin jantan dan kepala putih sebagai alat kelamin betina ya. Kemudian caranya untuk berkembang biak bagaimana itu, Mister? Caranya adalah nanti serbuk sari ya akan bertemu dengan kepala putih sehingga menghasilkan biji. Nah, nanti setelah melakukan pembuahan, setelah bertemu, kemudian pembuahan, kemudian menghasilkan biji. Nah, biji ini nanti bisa ditanam dan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu namanya perkembangbiakan secara generatif, gitu ya. Nah, anak-anak, kalian pasti ini ya tahu ya bahwa tumbuhan itu pergerakannya sangat terbatas ya. Jadi serbuk sari ini tidak bisa datang menjumpai kepala putih sendiri ya. Dia tidak bisa jalan sendiri, harus melalui perantara ya. Yang pertama adalah melalui perantara hewan, itu namanya zoidiogami ya. Zoidiogami melalui perantara hewan seperti kupu-kupu, lebah, semut, seperti itu ya. Kemudian bisa melalui perantara air, itu disebut hidrogami ya. Selain air juga bisa melalui perantara angin ya, disebut anemogami ya. Contoh tumbuhannya adalah rumputan, ada padi, jagung ya. Itu bunganya akan dibawa angin, kemudian serbuk sarinya menempel di bunga yang lain melalui ya. Terus yang terakhir adalah antropogami. Nah, antropogami ini adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah tanaman vanili ya. Nah, lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di buku atau sumber internet. Terus asalnya dari mana serbuk sari itu ya? Yang pertama adalah dari bunga itu sendiri ya. Jadi dalam satu bunga itu ada serbuk sari dan ada kepala putih. Dalam satu bunga itu disebut penyerbukan sendiri ya. Bisa ulang lagi, penyerbukan sendiri, yaitu dalam satu bunga terdapat serbuk sari dan kepala putih ya. Kemudian penyerbukan tetangga ya, yaitu penyerbukan tetangga itu dalam satu tumbuhan itu terdapat bunga yang mengandung serbuk sari dan bunga yang mengandung putih. Nah, jadi dilakukan pembuahan atau penyerbukan dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga.
Kemudian penyerbukan silang, ya, itu penyerbukan yang dilakukan antara pohon satu dengan pohon lain, ya, tapi dalam satu jenis, masih dalam satu jenis. Kalau penyerbukan bastar, ya, itu antara dua pohon yang berbeda jenis, gitu ya. Jadi tadi ada penyerbukan sendiri itu dalam satu bunga saja, kemudian penyerbukan tetangga itu dalam satu pohon. Kalau penyerbukan silang, ya, antar pohon tapi dalam satu jenis. Kemudian kalau penyerbukan bastar itu sudah berbeda spesies, gitu ya. Nah, itu anak-anak tentang perkembangbiakan generatif, ya. Nanti untuk materi selanjutnya bisa kalian baca di buku paket tema 1. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, ya, di mana alatnya ini adalah di bagian tumbuhan itu, ya, di bagian tumbuhan itu. Contohnya bisa batang, bisa akar atau tunas dan lain-lain, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan, ya. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu ada perkembangbiakan secara tunas, ya. Contohnya adalah pisang, ya. Kemudian ada umbi batang, ya. Contohnya adalah kentang, ya. Kemudian ada umbi lapis, ya. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, ya. Kemudian ada umbi akar, ya. Contohnya adalah wortel. Kemudian akar tinggal, contohnya adalah empon-empon seperti lengkuas, jahe, kunyit, ya. Kemudian ada geragi atau stolon, ya. Contohnya adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput tadi, ya. Kemudian ada tunas adventif, ya. Contohnya ada cocor bebek, ya. Nah, dari ketujuh macam vegetatif alami ini, ya, nanti bisa kalian baca di buku, ya. Mister hanya sebutkan contoh-contohnya saja. Nanti supaya kamu juga membaca buku, kamu perlu membuka buku paket, ya, supaya kamu lebih paham, ya. Nah, yang selanjutnya adalah vegetatif buatan, ya. Kalau alami tadi secara alami, ya. Kalau vegetatif buatan ini, ya, dibuat oleh manusia, ada campur tangan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu adalah mengerat batang pohon, ya, kemudian diikat dengan menggunakan media. Contohnya adalah tanah atau serabut kelapa, ya. Nah, untuk bisa mencangkok, ya, biasanya dibutuhkan tumbuhan yang berkambium, ya. Contohnya jambu, mangga, belimbing, jeruk, ya. Tuh, ya. Kemudian yang kedua adalah setek, ya. Setek dilakukan dengan menanam potongan bagian tertentu pada tumbuhan, ya. Contohnya bisa mawar, singkong, atau tumbuhan gambang. Kemudian merunduk. Merunduk ini adalah membengkokkan batang atau ranting ke dalam tanah supaya nanti di dalam tanah bisa tumbuh akar. Contohnya adalah apel dan bougainville. Kemudian ada okulasi atau menempel, ya. Okulasi merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk, ya. Contohnya adalah jeruk, durian, dan rambutan yang bisa diokulasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah kopulasi atau menyambung, yaitu cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menyambungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang itu kopulasi, ya. Begitu anak-anak materi tentang perkembangbiakan, ya. Nanti anak-anak bisa membuka buku paket, kemudian dikerjakan lembar kerjanya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan.
gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Ya, sementara ini dulu ya. Nanti disambung lagi di lain waktu. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Mister menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu berbelit-belit. Ya, semoga kalian paham. Sehat selalu. Ingat protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.